Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya Hadilah Syahda dengan NIM 11. Saya Muhammad Faisal dengan NIM 30. Saya Muhammad Ananda Ditya Saputra dengan NIM 40. Saya Muhammad Fahril Maulana dengan NIM 35. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem penjadwalan. Oke, Ini dia videonya. let's go. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, ketua kelasnya mana? Dipimpin dulu. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan lanjutin pelajaran yang kemarin ya. Kan kita sudah mengetahui sistem penjadwalan belajar menggunakan pemrograman. Ibu mau tanya, apa itu sistem penjadwalan belajar? Apakah bisa ada yang jawab? Jadi sistem penjadwalan belajar adalah alat atau mekanisme baik manual maupun berbasis teknologi yang dirancang untuk membantu mengatur, mengelola dan mengoptimalkan waktu belajar seseorang atau kelompok secara efisien. Sistem ini bertujuan untuk memastikan aktivitas belajar dapat dilakukan dengan terorganisir, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan atau tujuan pembelajaran. Ya, betul sekali yang dikatakan teman kalian, Fahir. Nah, kemarin ibu ada suruh kalian untuk bikin programnya kan? Kelompok mana ya yang sudah mau maju duluan? Angkat tangan. Kami kelompok 5, Bu. Oke, silakan maju. Baik teman-teman, ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen telah memberikan kesempatannya kepada kami kelompok 5 untuk menjelaskan sistem penjadwalan belajar menggunakan pemrograman. Jadi yang pertama di sini kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu ada pentingnya pengelolaan jadwal belajar dan tantangan dalam pengelolaan jadwal manual. Yang kedua ada tujuan sistem penjadwalan. Kemudian yang ketiga ada fitur utama sistem. Dan keempat ada arsitektur sistem. Lanjutnya yang pertama di sini pentingnya pengelolaan jadwal belajar dan tantangan dalam pengelolaan jadwal manual. Next. Di sini pentingnya pengelolaan jadwal belajar itu yaitu karena dapat membantu pelajar lebih terorganisir dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan jadwal yang terencana, stres akibat ketidakteraturan dapat berkurang, sehingga proses belajar menjadi lebih nyaman. Selain itu, pengelolaan jadwal juga memungkinkan pelajar menyeimbangkan waktu antara belajar, istirahat, dan aktivitas lainnya, sehingga produktivitas dan kesejahteraan tetap terjaga. Next. Kemudian di sini ada tantangan dalam pengelolaan jadwal manual. Pengelolaan jadwal secara manual sering menghadapi tantangan seperti kesulitan melacak aktivitas harian, ketiadaan pengingat otomatis, dan kerentanan terhadap perubahan jadwal mendadak. Kemudian hal ini dapat membuat aktivitas penting mudah terlewat dan penyesuaian jadwal menjadi kurang efektif. Next. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan sistem penjadwalan. Tujuan utama sistem penjadwalan yaitu 1. Membantu pelajar mengelola jadwal secara efisien sehingga mereka dapat memaksimalkan waktu yang dimiliki. Yang kedua adalah memberikan kemudahan dalam menyusun dan mengubah jadwal sesuai kebutuhan sehingga lebih fleksibel. Ketiga, menyediakan tampilan jadwal secara real time yang mana memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengikuti rencana dengan lebih mudah. Selanjutnya, nah, di sini ada fitur utama dari sistem penjadwalan. Sistem manajemen jadwal belajar ini memiliki 4 fitur utama untuk membantu pengguna mengelola waktu secara efisien, yaitu 1.
Penambahan jadwal memungkinkan pengguna menambahkan aktivitas baru ke dalam jadwal belajar, seperti sesi belajar atau kegiatan rutin lainnya. Yang kedua, jika diperlukan, jadwal yang sudah ada dapat diperbaharui atau dihapus melalui fitur perubahan jadwal. Yang ketiga, ada penggunaan. Pengguna juga dapat melihat rencana secara menyeluruh melalui fitur tampilan jadwal yang menampilkan semua aktivitas yang telah diatur. Yang terakhir, ada fitur detail jadwal memungkinkan pengguna menambahkan informasi penting seperti lokasi, durasi, atau catatan khusus sehingga jadwal menjadi lebih jelas dan terorganisir. Selanjutnya penjelasan sama saya. Oke, baik teman-teman. Untuk contoh codingannya yang dimana untuk membuat metode jadwal secara codingan itu, yang pertama ada class schedule yang untuk membuat apa sih namanya, membuat array kosongnya, maksudnya untuk jadwalnya untuk dimasukkan. Terus ada ini add schedule, ada waktu sama aktivitasnya, di mana jadwal untuk misalnya aktivitasnya belajar matematika di pada jam 9 pagi misalnya hasil ditambahkan saat untuk menambahkan jadwalnya. Terus yang lagi bawahnya lagi view schedule untuk menampilkan jadwal. Misalnya tidak ada jadwal yang tersedia, maka akan terprint tidak ada jadwal yang tersedia. Jika ada jadwal yang tersedia, maka yang muncul adalah jadwal harian dan jadwal yang tersedia di sini. Oke. Lalu bawahnya abstraction menyediakan metode public untuk menghapus jadwal. Di mana di sini ada delete schedule untuk menghapus jadwal yang misalnya sudah selesai dilaksanakan jadwalnya ataupun salah menginput jadwalnya, akan terprint di sini. Harus sesuai, tapi juga saat menghapus harus sesuai dengan jadwal yang sudah dimasukkan tadi. Kalau tidak sesuai, maka akan terprint seperti yang di bawah ini, tidak ada jadwal pada jam seterusnya. Bawahnya inheritance, membuat kelas turunan yang mewarisi kelas schedule, yang dimana ada class detail schedule, expand schedule di sini untuk membuat array kosong jadwal secara spesifik dengan data tambahan, misalnya lokasi. Lalu ada menambahkan detail pada jadwal, yang dimana yang tadi yang jadwal yang sebelumnya ditarik kembali ke array yang kosong yang di array detail schedule-nya, lalu maka diinput lagi untuk menambahkan lokasinya, misalnya lokasi yang tadi lalu ditambah lokasi sudah ditambahkan. Oke, mungkin sih sampai sini itu aja untuk apa sih namanya codingan selanjutnya. Teman saya akan melanjutkan. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan codingan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Ini untuk codingan selanjutnya, di sini ada codingan untuk menampilkan detail jadwal. Di sini ada, kita akan mengetikkan di sini view details, kemudian if detail untuk menampilkan jadwal. Jika tidak ada jadwal tersedia, akan muncul tulisan tidak ada detail jadwal yang tersedia. Kemudian jika ada jadwal yang tersedia, di sini akan muncul tulisan jadwal dengan detail yang sudah ditambahkan, seperti lokasi. Kemudian selanjutnya di sini ada override polymorphism untuk mengubah perilaku view schedule dari kelas induk. Di sini untuk menambahkan jadwal lengkap dengan detail.
Kemudian menggunakan super view schedule untuk memanggil view schedule dari kelas induknya. Kemudian menggunakan list view detail untuk menampilkan detail tambahan. Selanjutnya di sini ada polymorphism, kelas turunan yang memodifikasi atau menggantikan perilaku metode. Kita di sini membuat codingan class special schedule, extend schedule untuk override metode view schedule untuk menambahkan fitur khusus. Kemudian di sini untuk menampilkannya kita gunakan codingan console.log untuk menampilkan jadwal khusus, kemudian super.view schedule untuk memanggil view schedule dari kelas induk. Kemudian ada console.log ini adalah untuk jadwal yang beberapa fitur tambahannya telah ditambahkan. Kemudian untuk codingan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya. Di sini dapat dilihat membuat instance dari detail schedule, kelas turunan, cons my schedule, new detail schedule. Ini untuk menambahkan detail schedule yang baru. Pertama nih kan, add schedule jam 8 belajar matematika. Ini kita tambahkan lagi jam 10 praktik coding JavaScript, jam 10 praktik coding JavaScript di kampus. My schedule, view schedule, menampilkan jadwal lengkap, jadwal dan detail. Nah tadi kan teman saya sudah membahas tentang jadwal dan detail. Baru my schedule, delete schedule. Ini misalnya kita ingin mendelete jam 10, menghapus jadwal berdasarkan waktu. My schedule, view schedule, melihat jadwal setelah penghapusan. Nih, setelah dihapus kita dapat melihat jadwalnya sudah dihapus atau belum. Selanjutnya ada membuat instance dari special schedule, kelas turunan spesial, special schedule. Ini membuat jadwal spesial, special schedule, add schedule. Ini untuk menambahkan jadwal spesialnya. Misalnya kan jam 4 baca buku, itu merupakan jadwal spesialnya dia. Special schedule dot view schedule untuk menampilkan jadwal dengan fitur khusus atau spesial. Oke. Untuk menampilkan outputnya. Nah, di sini dapat dilihat ada outputnya. Ada jadwal untuk belajar matematika pada jam 8. Ini untuk berhasil ditambahkan ya tadi yang teman saya jelaskan. Selanjutnya di sini ada beberapa jadwalnya nih kan, jadwal harian untuk jam 8 belajar matematika, jam 10 praktik coding JavaScript, itu merupakan jadwal harian. Ini ada jadwal dengan detail juga untuk praktik coding JavaScript, lokasinya di kampus pada jam 10. Nah ini ada jadwal harian juga untuk belajar matematika jam 8. Ini jadwal dengan detail tadi yang spesial untuk membaca buku pada jam 4 berhasil ditambahkan, itu jadwal khusus. Oke, itu saja, cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 sudah presentasinya sudah sangat memuaskan. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Ya, silakan duduk. Jadi anak-anak untuk pelajaran hari ini kalian sudah cukup memahami ya tentang apa itu sistem penjadwalan pelajar, dan waktunya sudah mau habis. Ibu akhirin aja pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, jadi segitu aja hasil pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan.